riset sudah jelas ya, ijazah Joko Widodo secara metodologi riset 99,9% palsu. Nah, ditambah lagi dengan bukti yang sangat akurat dari KPUD Jakarta maupun KPUD Pusat. Nah, apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Tapi kalau kita secara akal sehat aja, kalau itu ijazahnya dari KPU, berarti kan sudah lewat dengan screening dan lain-lain. Apalagi ada legalisir dari UGM, ya kan? Di mana dia mau katakan palsu? Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari proses pembuktian bahwa apa yang ditemukan terakhir itu benar adanya, bahwa ijazah Joko Widodo khusus palsu. Ijazah Joko Widodo palsu. Dan di sini sangat kelihatan bagaimana buset itu ada agak ke atas. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo kembali bergulir. Pada Senin 13 Oktober, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi didampingi pakar telematika Roy Suryo dan pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa mendatangi KPU DKI Jakarta. Mereka meminta salinan ijazah yang digunakan Jokowi saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Meski sebelumnya telah menerima salinan ijazah Jokowi dari KPU RI, namun Bonatua mengaku kurang puas lantaran ada beberapa kolom di dalam ijazah yang dihapus. Bahwa beliau dulu ada calon gubernur bernama Bapak Joko Widodo menyerahkan arsip yang namanya ijazah salinan itu dengan legislasi dileges oleh Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim, Master Agraria ya. Ini sayangnya memang tanggalnya tidak dikasih tahu tanggalnya. Ya mungkin seperti tadi pembicaraan bahwa terus terang saya kurang puas. Kenapa? Seharusnya ini disertakan juga uji konsekuensi. Kenapa misalnya nama ini dihapus, kenapa tantangan ini dihapus, kenapa nomornya dia iya? Iya. Karena saya merasa tidak ada efeknya, konsekuensinya terhadap masyarakat. Sebetulnya secara metodologi riset sudah jelas ya, ijazah Joko Widodo secara metodologi riset 99,9% palsu. Nah, ditambah lagi dengan bukti yang sangat akurat dari KPUD Jakarta maupun KPUD Pusat. Setelah melihat salinan ijazah tersebut, pakar telematika Roy Suryo semakin meyakini hasil penelitiannya bahwa dokumen tersebut 99,9% adalah palsu. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami, karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Sebelumnya pada Senin 6 Oktober, Roy Suryo dan tim kuasa hukum mendatangi Barreskrim Polri. Mereka mendorong penyidik Polda Metro Jaya menghentikan penyidikan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan pihak Joko Widodo terhadap Roy Suryo. Roy juga meminta agar Barreskrim Polri kembali melanjutkan proses penyelidikan terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Roy mengklaim telah memegang sampel dokumen ijazah Jokowi yang diambil dari arsip milik Komisi Pemilihan Umum. Ijazah itu disebut-sebut digunakan oleh Jokowi ketika mencalonkan diri dalam ajang pemilihan presiden pada 2019 lalu. Ada temuan baru melalui data yang ditemukan di Komisi Pemilihan Umum, yakni data ijazah yang sudah dilegalisir yang itu merupakan milik saudara Joko Widodo yang pernah digunakan untuk kontestasi Pilpres pada tahun
2019 yang lalu. Meskipun ini kami pertanyakan, ada beberapa kok ditutupi. Ya, ada Jadi 7 item uji konsekuensinya itu lagi kita bersurat lagi dengan Pak Bonatua dan Mas Michael itu yang ada di belakang sana. Kita lagi pertanyakan dan apalagi ini legalisasinya ini kan tahun 2019. Kita bersurat juga untuk yang legalisasi tahun 2014 itu juga kita minta, legalisasi tahun 2005 di Jakarta, legalisasi tahun tahun 2010 yang ada di Solo juga kita minta. Namun klaim dari Roy Suryo dibantah oleh kubu relawan pendukung Jokowi. Andi Azwan menilai penyerahan salinan dari KPU bukanlah hal luar biasa karena dokumen tersebut hanyalah salinan legalisir administratif, bukan bukti hukum baru. Andi Azwan menegaskan selama ada tanda tangan pejabat berwenang dan keterangan kesesuaian dengan aslinya, maka dokumen itu tetap sah. Walaupun yang mengatakan, wah kita punya novum baru, kata novum baru dari KPU seperti ini, itu kan hak mereka untuk itu. Tapi kalau kita secara akal sehat aja, kalau itu ijazahnya dari KPU, berarti kan sudah lewat dengan screening dan lain-lain. Apalagi ada legalisir dari UGM, ya kan? Di mana dia mau katakan palsu? Andi menyebut klaim Roy Suryo sebagai penggiringan opini yang tidak berdasar, sebab Roy tidak pernah melihat ijazah asli Jokowi secara langsung. UGM terkait ijazah Bapak Joko Widodo. Rektor Universitas Gadjah Mada Ova Emilia pada 22 Agustus menyatakan bahwa Jokowi merupakan alumnus UGM dan telah mendapat ijazah sesuai ketentuan. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Sebelumnya pada 22 Mei, Bares Krim Polri juga telah menyatakan bahwa dari hasil uji laboratorium forensik, ijazah milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo identik dan otentik setelah dibandingkan dengan ijazah milik 3 rekan seangkatannya di Universitas Gadjah Mada. Lantas dengan klaim adanya bukti baru dari Roy Suryo ini, apakah layak dikaji atau hanya sekedar isu lama yang dihidupkan lagi demi sensasi? Head to Head with Elvira akan membahasnya malam hari ini. Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira. Selamat malam. Menyoal ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, adu fakta dan data tampaknya tak henti juga. Kali ini Roy Suryo CS mendapatkan salinan ijazah dari KPU dan diklaim 99,9% palsu. Namun kubu relawan Jokowi membantah salinan ijazah adalah bukti baru. Lantas apakah ini bukti yang layak untuk dikaji atau sekedar isu lama yang kemudian sengaja dihidupkan kembali? Kita akan bahas malam ini bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan undang yang pertama, pakar telematika Roy Suryo. Mas Roy, selamat malam, silakan bergabung. Ini lengkap ya, bukti-buktinya di bawah ya. Oh ini lah. Kita akan paparkan nanti. Kemudian saya undang koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran, Andi Azwan. Bang Andi, selamat malam. Ada bukti juga nggak? Ada bukti juga nggak? Ada dong. Oke, silakan. Saya undang pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Bang Bonatua, selamat malam. Selamat datang. Silakan. Ini ijazah semua nih jangan ini bawah. bukti baru. Bukti baru. Kemudian saya undang Wakil Ketua Umum Relawan Bara JP David Wajung. Bang David, selamat malam. Malam semuanya. Apa kabar Bang? Sehat semua. Silakan. Malam semuanya. Dan juga sudah hadir kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji. Selamat malam, Bang Sangaji. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan juga kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara. Bang Rifai, selamat malam. Dan juga selamat datang kepada adik-adik kami malam hari ini dari BEM Fakultas Hukum dan UKM Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir. Kita mulai diskusi malam hari ini. Saya ke
Bang Bonatua yang paling tebal bawaannya sepertinya. Ini kan publik bertanya. Dan paling tua. Dan Bonatua soalnya. Lahirnya sudah tua. kan Bang Bonatua ini pakar kebijakan publik gitu ya, tapi kemudian berinisiatif datang ke KPU minta salinan ijazah Jokowi. Jika publik bertanya, apa sih tujuannya, untuk apa sih? Baik. Jadi tujuan saya untuk penelitian. Karena memang saya kan peneliti Scopus ya. Jadi kekuatan peneliti Scopus adalah uji data. Jadi uji data ini saya harus dapat data primer dan sekunder. Berangkat dari situ, karena memang data aslinya jadi polemik, belum ada titik terang waktu itu. Saya coba buat policy mapping, peta kebijakan sebenarnya untuk mencari titik terang ini di mana. Makanya saya hasilkan policy mapping ini. Jadi di sini ternyata saya ketemukan bahwa ada private domain, ada public domain. Jadi yang selama ini dikerjakan yang 2 bulan lalu mandek itu, kita bicara private domain. Makanya selalu ngomongnya Barreskrim, KUHAP, Petun, PN, ya Dan kan? dalam ranah hukum. Dalam ranah hukum, dan selalu bicaranya hukum. Memang bahasanya hukum. Tapi saya kan selaku orang publik, saya tarik lebih dalam. Kita bicara publik. Kita bicara undang-undang keterbukaan informasi publik. Kita bicara undang-undang pelayanan publik. Dan kita bicara dokumen publik. Kita mundur ke 2005, ya. Waktu itu Pak Joko Widodo mendaftar sebagai wali kota, dia membawa dokumen fotokopi, katanya dileges oleh UGM. Katanya lagi diserahkan ke KPUD Solo. Ya. Kembali saya masih bilang katanya karena saya belum menerima dari Solo. Ya kan? Baru 2010 terulang lagi, kata lagi dikasih lagi ke KPUD Solo. 2012 dibawa lagi begitu dari leges UGM, dibawa ke KPU DKI Jakarta, dan ternyata memang ada katanya hasil legesnya dan sudah dikasih waktu itu yang rame-rame. Terus itu diulangi lagi tahun 2014, dibawa ke KPU pusat untuk jadi presiden, dan diulang lagi tahun 2019. Kalau 2014 kita belum punya bukti, berarti masih katanya. Tapi 2019 kita sudah dikasih kemarin 2 Oktober. Nah, seperti itu. Dan faktanya juga yang hanya ada lagi undang-undang kearsipan, di mana ada kewajiban 3 tahun setelah dokumen ini tidak dipakai lagi, itu harus disetor ke arsip, lembaga arsip negara. Kalau di level nasional, lembaga kearsipan daerah itu perpustakaan. Kalau di level daerah, karena apa? Karena hanya inilah yang punya fasilitas memelihara arsip, baik itu digital maupun fisik. Nah, ini juga kita minta dokumen-dokumen primer ini. Kenapa? Di KPU kan seharusnya 2019 itu berasalkan kemarin ke Andri ya, kita sidang di Andri. Ternyata 2019 masih belum disetor ke Andri. 2014 juga tidak. Seperti itu. Jadi fokus kita adalah meminta dokumen-dokumen publik ini yang dilindungi oleh undang-undang publik tadi, keterbukaan informasi publik, di mana ya kalau seperti di skema ini, ternyata sebelum saya berbicara publik, itu Bang Dian Sandi sudah mempublikkan dulu dokumen ini yang ternyata mirip. Jadi menurut Anda ini tidak masuk ke ranah privat, atau di sini ada tulis ya private domain, tapi ini lebih memang kepada domain untuk publik. Ya, karena Bang Andi juga sudah mempublikannya. Dia kena ke pasal 18 ayat 2, poin A. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan. Karena Pak Jokowi tidak menuntut Pak Dian Sandi, berarti kan persetujuan. Berarti ini sudah publik dari awal. Oke, baik. Bang Andi, silakan. Ini domain publik, memang harus dibuka. Ya, ini menarik juga Pak. Ya, terima kasih ya Bonatua sebagai masyarakat. Kalau saya bukan pakar, saya bilang pengamat kebijakan publik, ya kan, mencoba melihat, ya katakanlah menjernihkan lah versinya gitu kan, bahwa sini ada domain publik, terus juga ada domain private gitu ya, sudah digambarkan itu. Kalau kayak saya lihat apa yang diubek-ubek ya di sana ya, dari KPU ya, DKI, terus KPU RI, ya dia mendapatkan fotokopi ijazah yang salinan dan delegalisir. Ini kan sebetulnya itu menandakan bahwasannya KPU sebagai penyelenggara pemilu ya ini mensahkan, artinya
dengan adanya legalisir itu bahwa yang selama ini dikatakan Pak Jokowi nggak punya ijazah, itu ada ijazahnya karena dilegalisir. Kemudian dikatakan tidak berkuliah di sana, ini dibantahkan lagi karena sudah ada ijazah legalisir ini. Yang pertanyaan kan mereka belum pernah melihat ijazah asli seperti apa. Apakah juga mereka melihat ijazah asli teman-teman Pak Jokowi yang selama ini ya yang dikatakan Mas Roy Suryo itu ada 5, ya kan, disebutilah nama-nama dan sebagainya dan belum pernah dipublis. Artinya Belum pernah dilihat. temuan ini memperkuat bahwa ijazah itu asli. Itu asli dan ada. Ya kan, itu memperkuat sekali karena yang melegalisir itu adalah institusi yang mengeluarkan ijazah itu, yaitu UGM, ya kan. Nah, ini kan menarik ini gitu loh ya. Ya nanti ya yang saya punya itunya nanti aja saya buka untuk itu kan. Kalau sudah ini dalam besti saya nih, sudah ditarik kita kan begitu. Sebenarnya memperkuat. Ya, sudah memperkuat. Jadi intinya apa yang dikatakan selama ini, narasi-narasi sebelum beberapa bulan lalu kan luar biasa tuh kerasnya. Tidak pernah berkuliah, tidak pernah mendapatkan ijazah, bla bla bla. Padahal sudah ditunjukkan kegiatan-kegiatan beliau, berikut juga semuanya. Skripsi beliau yang dikatakan, wah itu palsu, semua palsu. Pokoknya apa yang dikatakan Roy, detektif partikelir Suryo, pasti palsu. Tapi saya menarik. Ya mudah-mudahan akan terbuka juga nih pemikiran di Mas Roy ini. Yang lain-lain itu kan. Ya bahwa saya nanti kita akan buka itu. Udah terbuka belum pikirannya? Karena ini kan artinya pengetahuan begitu ya, yang dugaan ijazah palsu justru berarti. itulah ini kemenangan rakyat. Kenapa kita bilang kemenangan rakyat? Selama ini rakyat itu dibodoh-bodohin, tidak pernah ada orang yang melihat ijazah itu. Ijazah itu hanya dikeluarkan nanti pada saat di pengadilan. Ya gitu. Dan selama ini belum pernah ada yang melihat itu. Bahkan banyak berupa fotokopi saja itu sudah digunakan untuk memenjarakan 2 orang. Yaitu Gus Nur dan Bambang Tri. Harus diingat itu ya. Jahat banget ini orang ini. Ya gitu. Hanya dengan berbekal fotokopi ijazah itu bisa memenjarakan Gus Nur dan Bambang Tri. Nah, karena itu Pak Bonatua Silalahi ini punya pemikiran. Jadi tidak hanya menggunakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, tapi menggunakan Undang-Undang Kearsipan nomor 43 tahun 2009. Bahwa yang namanya arsip itu harus bisa diketahui dan kalau itu tidak disimpan oleh yang seharusnya mengelola arsip, dalam hal ini adalah Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI, dia bisa dipidana 10 tahun. Demikian juga KPU, kalau dia tidak menunjukkan dia punya arsip, itu bisa kena. Makanya kami kemudian alhamdulillah ya sudah mendapatkan kopi itu ya gitu, kopi dari ijazah yang pernah dulu katanya diserahkan pada tahun, kalau KPU Pusat pertama kali itu KPU Pusat pada tahun 2019 ya gitu. Yang 2014 kami belum dapat. Meskipun sebenarnya kami sudah tahu itu isinya apa dan itu krusial yang 2014. Dan Anda tetap yakini ini 99,9% karena bentuk ijazahnya mau dari KPU Pusat, KPU DKI dan hari ini Pak Bonatua ini juga kami juga sudah mendapatkan dari Solo. Ya gitu dan itu krusial, resmi yang selama ini ditutup-tutup. Jadi ini kemenangan rakyat sudah 3-0. Kalau Patrick Kluivert aja kemarin kalah 1-0 dari Irak ya gitu. Nah ini Pak Bonatua bersama kami sudah menang 3-0 ini. Kenapa yakin 99,9%? Karena ijazah ya, tampilan ini, nah ini yang ditampilkan ini yang didapat dari KPU Pusat ya. Ini tahun 2019 yang legalisasinya tanda tangannya adalah Pak Budiadi. Ini dimensinya 100% sama dengan ijazah yang kami teliti dan sudah kesimpulannya 99,9% palsu. Ya, jadi yang sama jadi ya, dimensinya sampelnya. sama. Kalau yang ini? Dimensinya sama. Ini yang tahun 2012. Yang ini dari KPU DKI. Ya gitu. Sama, penandatangannya beda. Nah, nanti kenapa kok kami harus ada? Jadi ini bukan hanya 3 atau 2 ya. Ada 8 tempat yang sudah kami bersurat ya, Pak Bonatua bersurat dan teman-teman lain juga bersurat, Dr. Tifa juga bersurat. Itu kenapa ada 8? 8 itu nanti akan kita bandingkan dan nanti akan kelihatan sebenarnya kami sudah lihat nih. Ada legislator ada yang melakukan legalisasi tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya. Yang salah di mana sih? Nanti itu akan ada. Jadi itu salahnya apa? Karena dia tidak menjabat pada saat ketemu. Sudah ketemu. Kita sudah punya buktinya. Cuman nanti itu akan kita gunakan. Ayo kalau berani maju ke pengadilan, ini kita siapa keluarkan. Takut? Siapa takut kalau kita mau ngaji pengadilan?
pengadilannya gaya yang fair. Roy Suryo kan Pengadilannya seperti itu harus yang fair. Karena selama ini Iya. pengadilannya yang dikejar hanya yang fitnah, pencemaran nama baik. Nah. Itu nggak akan membuktikan ijazah. Yang akan membuktikan ijazah dengan pasal 262 dan 263 itu yang ada di Bareskrim Mabes Polri. Berani nggak buka lagi yang di Bareskrim Mabes Polri? Kalau Bareskrim Mabes Polri itu berani dibuka dan nanti akan diterangkan oleh kuasa hukum saya Pak Abdul Ghafur yang menerangkan kenapa itu harus yang ada di Bareskrim itu tidak sah dilakukan. Nanti beliau akan terangkan secara detail hukumnya. Itu nanti akan semua akan terbuka. Pertanyaan saya, Gitu. yang kan Mas Roy selalu mengatakan tuh, kita punya 5 ijazah. Ada. Ya kan? Ada. Ada ya, Ada. tapi Anda ngatakan ada. Tapi Ada. waktu itu saya Ada challenge endorse-nya. ya, coba itu dimasukkan pada waktu gelar perkara khusus. Sudah. Tapi kan tidak ada itu sama sekali sampai sekarang. Itu kita tidak melihat Yang seperti tidak apa. ada itu adalah ahli Anda yang namanya Kenapa? siapa itu si Obo-Obo itu ya, Joshua itu. Loh, yang enggak, tidak Nek, tunggu yang dulu, tidak jangan masuk menampilkan sama arah sekali. situ. Saya mau pertanyakan itu. Iya. Kalau ada bisa ditampilkan. Jadi ya, Jelas ada. ya kalau jangan bilang jelas Dan ada. Karena saya punya. Oke. Saya punya. Loh, Ya, iya, 1132 saya punya. apalagi saya. Ya saya apalagi punya 1132, saya. makanya Ini. ditampilkan di sini. Ini tidak ada. Punya Jadi Jokowi jangan itu nggak ada omong-omong nih. endorse-nya. Karena ini Nggak selama ada ini yang endorse-nya, nggak ada dilakukan watermark-nya. adalah saya challenge dari awal. Itu. Mana Baik, 5 yang disebutin Pak Harimau Nggak punya 5. Apakah punya Nggak Harimau hanya Yono? 5. Enggak, pertanyaan saya begini. Heeh. Apakah punya Harimau Yono? Apakah Ibu Ida mengasihkan ijazah aslinya Pak Harimau Yono? Hari Mulyono dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM itu publik. Itu milik Bagaimana publik. bisa publik itu cuma Sudah. satu pemilik ijazah Loh, asli itu sudah, itu adalah dikeluarkan. orang yang mempunyai ijazah itu Sudah, yang itu udah diberikan. dikeluarkan, punyanya Keluarkan dong, Pronojiwo mana coba juga. lihat, saya pengen lihat dikeluarkan Ada. mana? Nah, Mana? ada. Nah, Mana ini, dia? Ini siapa ini? Ini punyanya. Saya punya. bukan. Nah, Oke. ini. Saya 1132. gini banyak. Ini saya punya. Iya, Ini jelas asli. Oke, Ya, oke, oke. Coba lihat, ini asli. Mana Orangnya ada. asli? Iya, Ya. toh. Saya bisa jelaskan ini dari. Oke, Ya. kalau ini jelas Contoh ya. begini loh, Mas. Gini, ya. gini. Anda itu kan mengatakan punya Jokowi dan ada. tutup ya. Oke. Saya challenge Punya- mana punya Oke. yang punya 5 itu. Saya fair, Keluarkan. saya fair ya. Ya, keluarkan. Punya Pak Andi Aswan temannya ini. Ah. Ini benar, ini ada apa namanya? Ada watermarknya. Ini Betul. ya. Ini ada dari scan. watermarknya. Ini dari Ya. scan bon fotokopi Iya, lo ya. ada watermarknya. Ini ada- scan. Ini sengaja Ini ya. scan. Nggak ada. Coba kita lihat punya. Ini nggak kita ada. blur untuk namanya. Ini ada. Coba Nggak lihat ada. dong. Nggak Ini ada. Gambian Sandi. Ada. Nggak ada. Ada. Ini kan sekarang Ini tua. tapi ini miring. Coba. Ini miring ini. Coba. Lu Ini jangan bilang miring. nggak ada. Orang ngambil angle-nya itu juga bisa. Nggak bisa, nggak Oke. bisa. Jangan Ada yang ini juga coba, saya keluar. punya. Perbedaannya Ada. di mana? Perbedaannya oke. Tidak ada perbedaan. Kita ingin memberikan gambaran Oke, yang saya clear. akan memberikan Oke. kepada teman-teman. Beda. Coba ya. Yang biasa diberikan Oke, oleh satu-satu. Kepada beda. Bang Andi, coba tunggu. ini- Kepada pemirsa Oke, dari ini. CNN, saya akan jelaskan. Nggak ada Oke. ini. Saya sudah mendapat izin dari Mas Sigit untuk menampilkan ijazah Pemilik beliau. ijazah ini ya. Pemilik ijazah. Oke. Ya. Betul tuh, Itu namanya 1132 Pak Ya. Jokowi 1130. Nah, Jadi 1120 salah lagi itu. coba lihat itu. Ini salah Pak. lagi Itu udah. coba lihat berapa. Ngomong nomornya Jadi aja salah. begini, di sini aja kita lihat dari kelulusannya. Sama kan? Yang menulis pun juga sama. Yang diposting Ya Mas kan? Dian Sandi Dian waktu Sandi itu ya, tahu. yang Coba sempat lihat ramai ya. juga ya. Ya. Oke. Kemudian juga siapa profesor untuk dekannya, rektornya Pak Yakub, ya kan? Ada meterai. Ini kan kemarin dia bilang nggak ada meterai itu kalau ini. Kalau dari UGM Ternyata ada. ada meterai. Oke. Ada kalau materai nggak pernah ada. Merah. Nggak ada belah materai. Itunya, Nggak ada. ya kan? Ada stempel merah. Stempel merah, Oke. merah. Oke. Tulisan pun namanya juga, ya. Itu satu orang yang menuliskan itu, Oke. ya kan? Ini sudah Sejenis. jelas. Kalau Maka ini saya sejenis. challenge, mana punya Pak? Ada 5 punya Nah, kami. Tidak kalau perlu kita dikeluarkan bicara di sini. Nanti 5 dikeluarkan itulah di gayanya sidang. Roy Oke. Suryo. Enggak, ada. Mungkin kalau Ini dia juga punya nggak dari sama. awal. Ini sudah berbeda. memberikan Oke. itu Ini kepada juga berbeda. Bareskrim. Iya, Bareskrim nggak sudah ada. punya itu Mana untuk itu. Oke, oke. Tidak ada. Silakan duduk. Iya, Jadi, jadi 3 ijazah itu tidak akan sama dengan 3 ijazah lain. Ada Pronojiwo, ada Sri Murtiningsih, ada almarhum Hari Mulyono. Beda ijazahnya. Ijazahnya beda. Ya Jadi kalau Anda artinya bilang dia- ini beda, Iya. ya ini berarti juga beda. Mana? Maka Ini saya juga beda, bilang, iya. Loh ini pasti beda, ini sama. Tulisan pun juga sama. Aduh. Lah ya berarti ada yang Mas aneh dengan Roy. ini. Enggak, itu Aduh, jelas Mas beda. Roy. Jelas palsu. Oh, Anda mengatakan palsu, 99,9% bagaimana ini palsu. asli loh. Baik. Iya. Oke. Ya terserah ini diuji dulu. Ini Oh, belum bisa diuji, kita nah. pastikan asli. Oke. Mana bisa ini Ya asli. itulah Oke. pemirsa ya, kalau Nggak kita ada. bicara mengenai Roy Suryo. Baik, Iya. baik, Itu baik. adalah Oke, oke. omong-omong dan omong kosong Baik. untuk Tidak pembenaran bisa. dirinya. Ini juga harus dicek lagi Oke. nih. Pertanyaannya Nggak masalah. 99,9% palsu. Ya, Kemudian clear. sisanya yang Udah. 0,1%. Itu milik Allah Subhanahu wa taala.
Berarti masih ada keyakinan dong di sana. Nggak Masih boleh. menunggu diuji. Orang nggak boleh yakin banget seperti Tuhan, nggak boleh. Ya oke. kita tetap percaya, kita umat manusia yang percaya. Dan ini pun belum kita tes karena kalau itu sudah dites pakai luminance gradient, jelas betul itu pas fotonya ada di atas cap. Ya kan, clear betul. Kalau ini mungkin harus dites juga. Kalau itu jelas, mana ada foto itu nempel di atas cap. Kalau teman-teman nempel foto, difoto dulu atau dicap dulu? Foto dulu kan, pas fotonya tempel dulu baru dicap. Itu apa? Cap dulu baru fotonya ditaruh di atasnya. Nggak usah beralibi Kacau itu. Mas Roy. Oh, udah Ini- jelas. Itu gambar itu sudah mengungkapkan Udah secara jelas. bahasa di Itu situ. palsu. Hah? Itu palsu. Justru ada yang palsu karena Palsu. tidak memberikan Iya. ya datanya. Kita sudah Udah, melihat datanya ini, udah ada, Bapak-bapak udah kita kita sudah ada. melihat ya kalau Ada, ini ada. adu data, Adu adu data fakta dari Iya. Udah ada jelas. kubu relawan. Iya. Kita akan melihat sebenarnya salinan dari KPU apa yang kemudian Ya. diyakini oleh Roy Suryo CS bahwa betul Ya. ijazah dari Jokowi palsu. Kita akan bahas sesaat lagi usai jeda, tetap bersama kami. Palsu.